bayangkan dong, seorang ibu ya, yang sayang banget sama anaknya, apalagi ini anak satu-satunya. Dia nggak pernah ketemu sama sekali sama anaknya. Melihat mukanya pun nggak pernah. Fisiknya pun dia nggak tahu seperti apa. Apalagi berjumpa. Udah pasti dia ini kangennya minta ampun. Ya berharapnya sangat luar biasa pengen ketemu sama anaknya ini. Saya Ratmi. Ibu Ratmi? Ratmi siapa? Ratmi Ningsih. Ratmi Ningsih. Ya, ini setelah kita baca ya, alasan ibu ikut acara ini dan ibu juga cerita latar belakangnya seperti apa, kita jadi sepakat untuk membantu ibu. Di dalam mobil kita jelaskan semuanya ya, seperti apa prosedur untuk mengikuti acara bikin meme ini. Di situ Ibu Ratmi cerita. Jadi sekarang alhamdulillah katanya ekonominya sudah membaik. Dia bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dan dia juga bisa menabung dan juga menyiapkan masa depan dia beserta anaknya. Cuma masalahnya sampai sekarang anaknya ini masih belum ketemu di mana keberadaannya. Ya kok bisa? Udah berapa tahun Ibu? Saya udah 18 tahun nggak ketemu. 18 tahun, berarti anaknya sekarang umur? 18 tahun lebih. 18 tahun Iya. lebih. Oke, Ibu boleh cerita sedikit tentang masalah Ibu ini? Jadi gini Mas, suami saya tuh meninggal waktu saya hamil besar kan. Jadi anak saya belum lahir. Terus kehidupan saya itu kan yang cari nafkah cuma suami kan. Jadi setelah anak saya lahir 2 bulan itu ekonomi saya tuh nggak stabil gitu. Jadi saya makan aja harus pinjam sama tetangga kiri kanan Mas. Udah kondisi ekonominya pas-pasan, serba kekurangan, untuk biaya melahirkan aja susah, tiba-tiba suami yang dia cintain ini meninggal dunia. Sudah jatuh ketimpa tangga, sudah susah suaminya kemudian meninggal. Bingung dia. Akhirnya ada saudara suami saya yang kerja di Sumatera sana ngajakin saya kerja ke sana. Akhirnya saya mau dan saya putuskan nitipin anak saya tuh ke Mas Risto. Itu saudara saya, kakak saya. Dia yakin banget kalau Risto ini orang yang bisa dipercaya. Risto ini adalah orang yang baik. Dia sama istrinya berjanji akan menjaga anak ini sebaik-baiknya, akan merawat anak ini sebaik-baiknya. Dia percaya banget sama Risto sama Evi ini. 13 tahun yang lalu Ibu berarti terus aktif ngubungin anak Ibu. Iya. Berarti sempat komunikasi sama anak Ibu? Enggak. Cuman Mas Risto aja ngasih kabar kalau anak kamu sehat, baik-baik aja. Gitu aja. Jadi Ibu nggak pernah kontak sama anak? Enggak. Waktu terakhir ketemu sama Mas Risto menanyakan anak Ibu? Yang kemarin ini. Kemarin tuh kapan? 2 hari yang lalu. Oh, Mas. baru? Iya. 2 hari yang lalu? Iya. Ibu datang ke Mas Risto. Terus apa jawabnya? Mas Risto bilang kalau Mbak Evi itu bawa anak saya pergi dan Mbak Evi juga udah diceraikan sama Mas Risto, udah bercerai Mas. Kenapa bisa sampai cerai? Kemana istrinya? Dan yang lebih parah lagi ternyata begitu Risto cerai sama istrinya yang namanya Evi ini, anaknya Ibu Ratmi ini dibawa pergi sama Evi, istrinya Risto. Dan entah pergi kemana coba. Saya nanya sama Mas Risto dibawa kemana. Mas Risto juga bingung. Dan Mas Risto bilang sekarang Mbak Evi itu kerja di salon gitu Mas. Risto ini pernah dapat informasi dari kawannya kalau Evi ini atau tante Evi ini kerja di sebuah salon. Dan Risto pernah datang ke sana tapi nggak pernah ketemu katanya. Saya nggak bisa tenang kalau belum ketemu anak saya Mas. Nggak bisa tenang.
Kita ini ibu udah siap langsung ke sana. Ya sekarang Oke, kalau begitu kita langsung menuju ke sana. Di daerah mana tadi, Bu? Kebayoran. Bayoran ya. Sebuah salon dengan nama Anita Salon di daerah Jakarta, dan kita langsung menuju ke salon tersebut. Sampai di salon itu kita ketemu sama salah satu pegawainya. Pegawainya bingung, ini ada apa ini? Misi, ya halo. Ya saya Mandala. Ya ini sorry banget ini kita rame-rame bawa kamera ke sini. Iya. Maaf ini boleh ngobrol sebentar di sini. Ini Mbak pemiliknya apa yang kerja di sini? Kebetulan saya kerja di sini. Ini salon Anita betul. Ya, Mau tanya, ada yang kerja di sini namanya Mbak Evi. Mbak Evi, Mbak. Mbak Evi ya? Iya. Saya Mbak Evi, Mas. Hah? Nomor saya Mbak Evi. Iya Mas, Mbak. Aku saudaranya Mbak Evi. Iya. Mbak Evi udah lama keluar sih. Memang benar ada yang namanya Ibu Evi atau Tante Evi kerja di salon ini. Tapi nggak lama Mas kerja di sini. Nah kenapa nggak lama? Apa dia pindah ke tempat yang lain? Enggak Mas. Dia nggak lama kerja di kantor ini karena dia dipecat, dikeluarkan sama bos saya. Dia pertama dia tuh sering banget godain pelanggan cowok kita. Jadi kadang dia itu apa ya, kayak menawarkan dirinya sendiri gitu. Ini gue coba klarifikasi ulang sama pegawai salonnya. Gue tanya ulang, Mbak ini Tante Evi. Tante Evi yang punya anak namanya Risma. Dan ternyata pegawai salon itu bilang, bener Mas. Dia punya anak memang namanya Risma. Umurnya kurang lebih 18 tahun. Dan yang paling parahnya lagi Mas, dan maaf ya, dia juga sering nawarin anaknya. Maksudnya Ibu Ratmi langsung nangis di situ. Ngocor semua air matanya di situ. Dia kaget. Tante Evi yang selama ini dia kenal, kenapa dia memperlakukan anaknya seperti itu? ini alamat kontrakannya Ibu Evi. Makasih, Mbak. Mas kalau boleh tahu ibu ini siapa Ibu Evi ya? Saya ini orang tua kandung anak yang diasuh Mbak Evi, Mbak. Saya orang tuanya. Maksudnya ibu ini ibu kandungnya Risma, ya Risma anak saya, Risma. Jadi bapak Mbak Evi itu anaknya ibu. ibu yang sabar ya Bu ya. Saya nggak nyangka kalau itu anak ibu. Aduh, saya tahu banget gimana caranya Bu Evi memperlakukan siapa Risma ya. Iya. Jakarta Barat. Mbak Evi jahat banget sih, Mbak Evi. Itu kan informasinya belum pasti. Risma, Risma. Kita tetap akan usaha kok Bu ya. Lindungi Risma. Ya Allah, Risma, anakku.
Tiap malam laki-laki entah dari mana itu kenalnya datang ke rumah nginep, datang ke rumah nginep. Nah, itu kan nggak jelas. Sampai-sampai anaknya aja didandani menor. Apa sih sebenarnya kerjanya Tante Evi ini? Di salon informasinya juga sama, negatif. Astagfirullahaladzim, itu anak saya, Mas. Itu anak saya. Ibu tunggu dulu. Itu anak saya, Mas. Iya, tunggu dulu Ibu, sebentar Ibu. Iya, jadi gini Bu, sebenarnya ini mudah-mudahan Ibu Evi yang kita maksud ya mudah-mudahan ya kita nggak salah orang ya, cuman ini benar melakukan ini semua Ibu Evi ini. Iya betul. Satu saya jadi keluar sama RT di sini. Ini Ibu Evi yang pernah kerja di salon Ibu? Iya, yang kerja di salon. Di salon Anita? Iya betul. Risma, Mas itu anak. Mas Risma dijual sama Mbak Emi. Tega banget Mbak Emi. Ini anaknya yang semata wayang umur 18 tahun ini selalu sama dia kemana-mana? Iya, dia selalu berdua. Sebenarnya Ibu Ratmi ini menitipkan anaknya sama Ibu Evi itu Dari kecil? dari bayi. Ya Allah, bisa ya kayak begitu. Ya, tapi ya mungkin aja bukan anaknya Ibu Ratmi ya mungkin. Enggak Mas, itu pasti Risma, itu anak saya. Dia selalu berdua, pasti itu anak saya Mas. Itu Risma, Mas. Risma. Ya mungkin Ibu Evi punya anak lagi kan bisa. Dia nikah lagi mungkin. Nggak mungkin. Mbak Evi itu mandul Mas, nggak bisa punya anak. Nggak mungkin, itu pasti anak. Risma, ya Allah Risma. Kita sekarang lagi berjuang untuk mencari Mbak Evi ini sama anaknya. Ya mudah-mudahan ketemu ya Mas ya. Kita doanya Bu ya. Saya juga perhatian. Ya, Ibu sekarang kira-kira Ibu tahu nggak Mbak Evi ini pindah kemana Ibu? Mungkin ada tetangga yang bilang. Waduh, kalau pindahnya saya nggak tahu. Dia kerja di kafe dekat sini lah, nggak jauh. Dia dapat informasi kalau Ibu atau Tante Evi ini kerja di sebuah kafe. Nggak jauh Mas kafenya. Kerja dekat sini? Iya, ibunya. Jadi sebenarnya kerjanya itu dekat sama kontrakannya. Di kafe apa itu? Kafe apa itu? Kafe biru kayaknya Oh, kafe namanya. biru. Daerah sini Bu ya? Iya betul, nggak jauh kok dari sini. Sebagai apa dia bekerjanya? Wah, saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Ya udah, kita nanti coba cek sana ya. Makasih Ibu sekali lagi informasinya ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau mengganggu Ibu. Sabar Bu, makasih Ibu. Sabar Bu ya. Mudah-mudahan anaknya ketemu ya. Amin. Terima kasih Bu. Risma, aku ketemu Risma. Risma di mana ya Allah? Lindungi anakku ya Allah. Risma, aku pengen ketemu Risma, Mas. Tolong, Mas. Pak mau bantu Ibu yang sabar dulu Ibu ya. Risma, Risma. Sekali lagi sabar. Ibu tadi kan Ibu yang berdoa dia buat anak Ibu jaga kesehatan dia. Ya. Mbak Evi jahat banget sih, Mas. Mbak Evi. Allah. Mungkin gini. Ketemu pemilik kontrakannya bilang dia dapat informasi kalau Ibu atau Tante Evi ini kerja di sebuah kafe. Gak jauh Mas kafenya. Coba cari aja di sana, kafe biru namanya. Akhirnya kita menuju ke kafe tersebut. Begitu sampai di kafe biru, kita ketemu sama salah satu pegawai di kafe biru itu. Kita nanya dong. Oh, Tante Evi. Iya mungkin. Iya. Yang punya anak gadis, Mbak. Oh iya ya, Tante Evi mah nggak kerja di sini Mas.
Oh, terus? Ya, tapi dia sering nganter cewek-cewek ke kafe ini. Siapa sebenarnya Tante Evi ini? Kenapa dia banyak menawarkan cewek-cewek ke kafe itu? Dan pegawai itu bilang, bahkan anaknya Tante Evi ditawarkan ke lelaki. Terus saya bisa ketemu dengan Mbak Evi nggak, Mbak? Ketemu Mbak Evi? Mbak Evi sih biasanya malam-malam suka kesini, tapi sekarang tumben nggak datang kesini. Nggak tahu kenapa. Setiap malam Biasa selalu kesini. Iya. Ini jam berapa datang ke sini, Mbak? Malam lah, pokoknya sekitar jam 9 jam 10-an udah ada. Terus Tuh, kalau sebentar lagi anaknya, berarti. kalau Iya. anaknya Berarti sebentar lagi dong ini. Iya. Kalau anaknya lagi pergi, Bu. kemana, Mbak? Puncak sama Pak Anwar. Hancur ini Ibu Rasmi hatinya. Anaknya Tante Evi dibawa sama Om Awan ke puncak, katanya jalan-jalan, tapi 2 hari baru pulang. Waktu menunjukkan 9.30 malam. Karena sebentar lagi jam 10, ya udah akhirnya kita tunggu saja yuk. Siapa tahu kita ketemu sama Tante Evi di kafe itu. Kita tunggu di kafe itu 30 menit, 1 jam, 2 jam, 2 jam setengah, belum ada kabar. Dan gak lama kemudian lewatlah seorang perempuan masih muda di situ. Maaf, Bu. Itu yang barusan tadi ada anaknya Ibu Evi. Mana, Mbak? Itu yang tadi lewat. Ibu Ratmi udah gak sabar, dia duluan lari di situ, dia kejar perempuan itu. Nah, pas dikejar perempuan itu, langsung ditanyain, benar nggak kamu Risma? Ini ibu. Ibu siapa? Ibu siapa? Kamu Risma kan, kamu Risma kan? Ibu saya bukan. Siapa sih? Kamu Risma. Ini apa apaan sih? Tunggu, sebentar, Mbak. Ini apa apaan? Ini apa apaan? Ya, sebentar Mbak, saya mau nanya. Saya bukan Risma dan saya bukan anak kamu. Saya punya orang tua sendiri dan nama saya bukan Risma. Mbak Risma bukan? Mbak Risma bukan? Kan nama saya Mawar. Tapi ini apa apaan? Ya sebentar. Mawar. Iya, saya Mawar. Saya bukan Risma. Mawar ini kenal Ibu Oh, Evi. Bu Evi. Oh, itu mami aku. Mami, maksudnya mami kamu. Iya, mami aku. Ibu Evi-nya mana masa kali sekarang? nggak tahu mami aku sih. Ibu Evi-nya mana sekarang? Di rumahnya. Tante Evi itu mami saya. Saya cuman anaknya. Oh, mami manggilnya. Anak dan tanda putih. Anak yang di bawah naungannya dia. Awalnya susah banget untuk minta alamatnya Tante Evi ini. Nomor teleponnya pun tidak dikasih. Dia ngeles sana sini, mempersulit kita semuanya. Kita coba rayu, kita coba kasih pengertian, barulah perempuan yang ngakunya adalah anaknya Tante Evi ini ngasih alamatnya rumah Tante Evi. Keesokan harinya tim mencoba survei, ditelusurin jalan yang dikasih alamatnya dan ternyata dapat kabar memang betul itu rumahnya Tante Evi. Mbak, Ibu bicara baik-baik ya. Bagaimanapun juga kan masih saudara Ibu. Pas kita jalan di depan rumahnya, klien kita Ibu Ratmi yakin banget itu Evi mas, itu Evi mas, itu Mbak Evi mas. Mbak Evi, permisi Bu. Iya. Mbak, mana Risma, Mbak? Risma anakku mana, Mbak? Ngapain lo kesini? Dengar ya, Risma anak lo itu udah gua usir dari rumah gua.
Pas begitu ketemu, Ibu Ratmi ketemu sama Tante Evi ini malah marah-marah coba. Ngapain lo kesini? Mbak Evi, aku mau jemput Risma, Mbak. Aku mau jemput Risma anakku. Dengar ya, Risma itu gua udah usir dari rumah gua. Hah? Ngapain lo nyari-nyari anak yang gak tahu diri itu? Berapa Mbak? Bilang biaya berapa yang Mbak udah keluar buat Risma, Mbak? Buat anakku berapa ngomong, Mbak? Ngomong. Dengar ya, lo mana mampu? Kakak lo tuh gak akan sanggup ngebiayain lo, lagi anak lo. Emang lo yang gak tahu diri ya? Nanti bapak gua lo ya. Sosok kaya, bohong, banyak ibu itu kamu. Kamu sama urusannya sama kamu. Ibu tenang dulu dong, Bu. Udah pergi aja, mendingan lo pergi dari sini. Udah, Malah dimaki-maki, diusir. Dengerin ya, lo mau tahu anak lo tuh udah pergi, udah jadi orang gembel. Tahu nggak? Gembel. Dan nggak ada tuh yang ngasih makan anak lo. Ngerti lo? Udah tuan pergi sana. Ngapain sih? Ibu tolong kasih tahu. Nggak ada urusan. Di mana Mbak Risma? Tolong. Bisa, orangnya emosi, orangnya kasar. Diusirlah kita di rumahnya Tante Evi. Cepet Mas, cepet kasihan Risma, kita cari di mana Mas? Pengen ketemu Risma. Kasihan dia Mas, ya Allah. Kita semua pengen ketemu cepat-cepat ya. Tapi ibu harus sabar ya. Ibu nggak boleh stres seperti ini. Ya, saya tahu ini berat buat ibu. Harus ikhlas ya Bu ya. Kita terus berusaha ibu ya. Yang nggak usah didengerin apa omongan dia ya. Yang penting kita buktikan. Apa yang diomongin dia kita buktikan ibu. Bener nggak apa yang dia lakukan seperti itu ya? Coba. Iya. Mas ini siapa? Saya tadi tangganya Bu Evi. Oh, tante. Iya. Iya, mau ada perlu apa, Mas? Saya tadi mau ngasih tahu nih, nggak enak tadi kan lagi ribut-ribut tuh, saya kurang ngerti deh. Oh, Mas tadi ngeliat kita. Iya, tangganya banget, dekat banget. Iya, gini.
Anaknya Bu Evi itu Risma. tinggal sama Pak Umar sekarang. Umar. Tinggal sama Pak Umar. Pak Umar. Ya. Yang informasi bahwa ternyata Tante Evi ini ya, tidak membuang anaknya, tetapi anaknya ini dirawat sama Pak Umar. Pak Umar ini siapa, Pak? Itu yang sering suruh sama Bu Evi. Kok masih tahu? Sering nongkrong sama saya, kan sering-sering ngobrol gitu. Jadi tahulah ibarat kata. Pak Umar cerita. Nah, Jadi iya. si Risma ini sekarang tinggal sama Pak Umar. Iya bener. Di mana tinggalnya Mas? Deket Kelurahan Sunter Mas. Iya, Kelurahan Sultan. Jauh dong dari sini. lumayan sih. Kok tadi Ibu Evi bilang anaknya dibuang di jalanan jadi gelandangan itu? Oh saya kalau itu kurang tahu Mas. Nggak benar itu Kalau berarti ya? iya, makanya kan pernah saya tanya-tanya sama Pak Umar. Iya, berarti yang sebenarnya adalah tinggal sama Pak Umar. Iya, ini. sekarang tinggal sama Pak Umar. Kita ke sana, Mas. Sekarang kita ke sana. Iya, dan nanti kita akan coba ke sana. Mas, terima kasih banyak Mas ya. Iya, sama-sama. Iya, kalau gitu Mas. Iya, Oke, Makasih, Mas ya. Biar cepet ketemu ya. Makasih, Mas, ya. Iya. Dapat informasi tentang Pak Umar, kita dikasih alamatnya, kita langsung menuju ke sana. Nah, perjalanan menuju ke rumahnya Pak Umar, Ibu Ratmi ini masih penasaran. Nanti di sana kita akan coba cek bener nggak di daerah Polsek Sunter itu Ada rumahnya Pak Umar. ada rumahnya Pak Umar. Mas, boleh nggak sih Mas kalau kita balik lagi ke rumahnya Mbak Evi? Dia mohon sama gue sama Feli, ayo Mas, ayo Mbak, kita kembali lagi ke rumah Tante Evi. Saya masih nggak percaya kalau anak saya udah nggak tinggal di situ lagi. Dia yakin banget kalau Risma ini tidak ada di Pak Umar, tidak Mas. Risma ini nggak mungkin ada tempatnya Pak Umar. Risma ini masih ada di tempatnya Tante Evi. Dia sembunyikan Risma itu Mas. Nggak boleh ya Mas balik ke sana lagi Mas. Kita tunggu. Oh, ini kita juga udah di daerah Sunter kan, Bu. Kita tunggu kabar aja ya, Bu ya. Oh, Risma, Risma. Oh, dari Albert nih. Halo? Menuju ke rumahnya Pak Umar, tiba-tiba Oh, Bu Evi-nya? Sama siapa? Sama anak perempuan? Itu pasti Risma, Mas. Ini sini, oh iya ngomong sama Nda. Dia bilang dia Ibu Evi sama anak perempuan jalan. Iya Bar, gimana Bar? Ini ya Mas, kita ini orang susah. Nih, bapaknya bawa-bawa orang ke rumah. Udah tahu gaji kamu kecil. Buat makan yang nggak ada. Jadi Rismanya sekarang Udah saya usir Mas dia. Oh, Bu, tega banget sih ngusir anak saya, Bu. Nggak usah gitu ngomongnya dong. Dia juga orang yang keras juga, ya saya juga bingung juga Pak. biasanya Risma pergi kemana Pak? Ya kalau mesin saya nggak tahu Pak. Dia yang ini kan saya kemarin nggak ada juga Pak di rumah Pak. Kita cari, Mas, kita cari Risma sampai ketemu. Nggak tega Risma ketemu. Ya, saya enak Pak, malam Pak. Iya. Mas ini siapa? Saya tadi tangganya Bu Evi. Oh, Iya. Iya, mau ada belum Mas? Saya tadi mau ngasih tahu nih, nggak enak kan tadi kan lagi ribut-ribut tuh, dan saya kurang ngerti deh. Oh, Mas ini ngeliat kita. Iya, tangganya banget dekat banget. Iya, gini. Anaknya Bu Evi itu Risma. tinggal sama Pak Umar sekarang. Umar. Tinggal sama Pak Umar. Pak Umar. Iya. Yang informasi bahwa ternyata Tante Evi ini ya, tidak membuang anaknya,
Tetapi anaknya ini dirawat sama Pak Umar. Pak Umar ini siapa, Pak? Itu yang sering suruh-suruh sama Bu Epi. Kok Masnya tahu? Sering nongkrong sama saya, kan sering-sering ngobrol gitu. Jadi tahulah ibaratnya. Pak Umar cerita. Nah, Jadi iya. si Risma ini sekarang tinggal sama Pak Umar. Iya benar. Di mana tinggalnya, Mas? Deket Kelurahan Sunter, Mas. Iya, Kelurahan Sunter. Jauh dong dari sini. lumayan sih. Kok tadi Ibu Evi bilang anaknya dibuang di jalanan jadi gelandangan itu? Oh, saya kalau itu kurang tahu, Mas. Enggak Kalau benar berarti ya? iya, makanya kan pernah saya tanya-tanya ke Pak Umar. Iya, berarti yang sebenarnya adalah tinggal sama Pak Umar. Iya, sekarang tinggal sama Pak Umar. Kita ke sana, Mas. Sekarang kita ke sana. Iya, nanti kita akan coba ke sana. Mas, terima kasih banyak, Mas ya. Iya, sama-sama. Iya, kalau gitu Mas. Iya, Oke, Makasih, Mas ya. Biar cepat ketemu ya. Iya. Dapat informasi tentang Pak Umar, kita dikasih alamatnya, kita langsung menuju ke sana. Nah, perjalanan menuju ke rumahnya Pak Umar, Ibu Ratmi ini masih penasaran. Nanti di sana kita akan coba cek bener nggak di daerah Polsek Sunter itu Ada rumahnya Pak ada Umar. rumahnya. Mas, boleh nggak sih Mas kalau kita balik lagi ke rumahnya Mbak Evi? Dia mohon sama gue sama Feli, ayo Mas, ayo Mbak, kita kembali lagi ke rumah Tante Evi. Saya masih nggak percaya kalau anak saya udah nggak tinggal di situ lagi. Dia yakin banget kalau Risma ini tidak ada di Pak Umar, tidak Mas. Risma ini nggak mungkin ada tempatnya Pak Umar. Risma ini masih ada di tempatnya Tante Evi. Dia sembunyikan Risma itu, Mas. Nggak boleh Mas balik ke sana lagi Mas. Kita tunggu. Oh, ini kita juga udah di daerah Sunter kan, Bu. Kita tunggu kabar aja ya, Bu ya. Risma. Oh, dari Albert nih. Oh, Menuju ke rumahnya Pak Umar, tiba-tiba oh, Bu Evinya sama siapa? Kuat. Itu pasti Risma Mas. Ini sini. Oh iya, ngomong sama dia. Dia bilang dia Ibu Evi sama anak perempuan jalan. Iya Bar, gimana Bar? gue ditelepon sama Albar. Man, lu kesini, man. Mas, ayo Mbak kita ke sana yuk. Sama keluar. Sama anak perempuan. Enggak, sebentar. Ini anak perempuan umur berapa? Itu pasti Risma. 18-19. Gua ngelihat di rumahnya Tante Evi. Tante Evi keluar membawa seorang perempuan. Dandanannya memang, pakaiannya seksi. Udah Mas kita ke sana aja ayo. Risma itu anaknya. Itu anak saya Mas. Risma itu pasti Risma. Itu Risma. Bu Evi Mereka jalan. berdua bareng keluar. Ada berdua ini Ibu ya. Menon. Bu Evi Yaudah, gini. Lu coba pokoknya intai dia, ikutin dia kemana dia berada, ntar kabarin gue ya. Kita menuju ke sana. Yaudah, gue ikutin. Gue ikutin, ntar gue kasih tau, gue langsung share lokasi posisinya di mana. Oke, yaudah ya. Ntar kabarin gue ya. Kita menuju ke sana ya. Jadi kita gimana? Jadi gini, yaudah deh, mending kita coba ke tempatnya Albar dulu ya. Ya kita coba cross check dulu. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan Risma dan itu emang Risma. Yaudah Pak, kita putar balik Pak. Kita ke arah Bintaro dulu Pak ya. Ya Ibu tenang dulu. Ya coba kita ikutin Ibu ya kali ini ya. Tapi Ibu tenang dulu ya, karena di sana udah ada tim kita Ibu. Ibu nggak usah khawatir ya. Nggak usah khawatir ya. Iya Ibu. Ya. Oke Pak, boleh Pak. Terus Pak. Kita tunggu Albar di persimpangan jalan. Kita sambil nunggu kodenya dia, kita rundingan di situ. Nanti begitu kita ngelihat mobilnya Tante Evi, kita langsung kejar. Kita langsung potong, langsung samperin pokoknya. Siapa gitu? Nggak, artinya dia masih ngintai katanya. Sambil ngejar juga tadi. Arah sini dia naik motor kok katanya. Ya, takutnya kita kehilangan. Lama. Gimana? Karena lama banget sih. Di mana dia? Hah? Pusing banget, gue tadi klakson. Dia di mana sekarang dia? Hah? Ayo. Dia pelan-pelan. Pelan-pelan. Kenapa dia pelan-pelan? Dia berdua atau sama orang lain?
Bertiga? Bertiga. Sama siapa? Bu Evi, sudah badan gede-gede kayak bodyguardnya Bu Evi, terus sama cewek satu, semuda. Bodyguardnya berapa orang? Bodyguard Satu orang. Yaudah yuk, kita macam-macam kita gebukin aja bodyguardnya. Ayo, Pan. Ayo. Kita tunggu di situ, ternyata melesat sebuah mobil Ayla di situ, melesat kencang. Albert di belakangnya. Yaudah langsung kita kejar di situ. Kita kejar mobil itu, kita ikutin sampai kita cari waktu yang pas untuk bisa mepet dan motong mobil itu. Pak, depan Pak, langsung potong. Langsung potong aja. Oke Pak. Oke, turun cepat. Langsung kita samperin Tante Evi. Mana Risma Ibu? Mana Risma? Di situ klien kita nangis sejadi-jadinya. Dia minta tolong sama Tante Evi, mana anak saya? Keluarlah di situ seorang perempuan, emang umurnya 18 tahun. Ada kapoknya lo ya. Ini datangin gua lagi maksud apaan sih? Ibu ini Risma kan Ibu, ini Risma kan. Biarin dia ketemu sama ibunya dong, biarin dong. Lo gak usah ikut campur ya. Risma anaknya gua udah usir. Tante Evi masih ngelak. Dia berusaha bohong bahwa itu bukan Risma. Risma udah saya buang dan sekarang jadi gelandangan. Ibu, jelasin dong Ibu, jelasin. Ini tuh bukannya Risma tuh udah gua usir. Anak lo udah jadi gelandangan. Lo cari sana, lo cari tuh. Sepanjang jalan lo cari. Mbak Evi. Malah marah-marah Tante Evi ini, ngusir kita semuanya. Ngomongin kata-kata kotor di situ. Dan di situ ada bodyguardnya. Risma, kamu orang itu, Risma. Apa sih kamu tuh ibu, ibu. Mereka ini yang membawa, merawat, dan memberi tempat tinggal kepada Risma. Iya, dengan Pak. Dengan Pak Umar. Iya Pak. Halo Pak. Iya. Saya Mandala Pak. Ini siapa Pak? Ini Feli. Kenapa Bu? Ini siapa Bu? Kita cuma mau datang ke sini, mau nanya. Kenapa? Ya, ini Pak Umar yang dulu kerja sama Ibu Evi. Iya, dulu pernah emang. Betul. Iya. Ya, berarti Bapak yang membawa Risma ke rumah ini? Iya, waktu itu si Risma diusir sama Bu Evi. Diusir? Iya. Berarti benar dong, diusir sama Ibu Evi sendiri Pak? Iya, dia bilang Kenapa gitu. Pak diusir? Nah kita nanya, ini benar Risma anaknya Tante Evi? Risma yang ini? Ya. Ini fotonya Risma Pak? Iya. Ini Risma. Kaget dia, antara bahagia, antara sedih dia ngelihat fotonya Risma di situ. Gak lama kemudian keluar seorang perempuan yang ternyata itu adalah istri Pak Umar. Bapak nggak tahu Risma ini sebenarnya kenapa diusir?
perempuan itu dengan agak nada sedikit sinis dia bilang, memang betul. Risma datang ke rumahnya dia dibawa sama Pak Umar. Dan sekarang Risma situ udah nggak tinggal di rumahnya Pak Umar karena diusir sama istrinya ternyata. Ini ya Mas, kita ini orang susah. Nih, bapaknya bawa-bawa orang ke rumah. Udah tahu gaji kamu kecil. Buat makan aja nggak ada. Jadi Rismanya sekarang Gimana Bu? Udah saya usir Mas dia. Bu, tega banget sih ngusir anak saya Bu. Gak usah gitu ngomongnya dong. kita tanya sama Pak Umar, kemana Risma sekarang? Pak Umar bilang, saya nggak tahu kemana Mas. Terakhir diusir sama istri saya dan saya nggak tahu kemana Risma. Bapak biarin aja Pak. Ya gimana Bu? Saya juga ini bingung, dia juga orangnya keras juga ya, saya juga bingung juga Pak. Biasanya Risma pergi kemana Pak? Ya kalau mesin saya nggak tahu Pak. Dia yang ini kan saya kemarin nggak ada juga Pak di rumah Pak. Kita cari Mas, kita cari Risma sampai ketemu. Nggak tega Pak ya, Risma ya, makasih Pak ya, saya enak. Selama perjalanan kita tanya dari satu orang ke orang yang lain, ya kan? Udah banyak orang yang kita tanya tapi mereka semuanya nggak tahu. Akhirnya kita coba istirahat di sebuah warung di situ. Dalam ya, banyak orang tahu. Kalau kita makan gorengan Pak, ya. Kita lagi mau makan gorengan sambil nunggu mau makan nasi malam itu. Tiba-tiba datang 2 orang preman. Kalian ada apa ini? Syuting ya? Kalau syuting harus ada izin. Datang udah marah-marah, ngancem kita semuanya, minta uang lah, ngusir kita lah kalau nggak ngasih bagian. Loh, kita ini kan nggak syuting seperti sinetron ataupun film-film, enggak. Kita ini kan bantuin orang nyari. Kita nyari anak hilang. Nih anaknya ibu ini hilang. Alasan ini syuting, gua tahu. Ini saya mau nanya sama bapak ini. Pak, lihat ini nggak? Anak ini Pak, lihat sini nggak Pak? Ini ya? Hah? Nggak lihat? Nggak lihat sama sekali. Iya. Yang namanya preman kampung, dikasih tahu nggak bisa, malah nyolot. Ah, bohong itu. Ini juga dipermainkan lo. Ini pemain lo kan. Pemain gimana Pak? Jual Bang. Kami yang punya wilayah di sini, Pak. Siapapun yang masuk di sini harus ada izin. Iya, saya ngerti Pak. Ya, kalau kita syuting juga kita pasti bayar keamanan, tapi kita kan kita nyari anak. Buktinya di kamera. Macem-macem mintanya aneh-aneh. Gua panggil lah Albar, Abah lu sini deh, lurusin dia 2 orang ini. Gua males. Asal lo tahu ya. Ini warung semua ngasih jatah ke gue. Masa syuting kagak? Ya udah, nanti masalah uang jatah nanti udah. Bang. Ada apa? Gini, Bang. Kalian di sini kan syuting. Oke. Kita tahu setiap kegiatan di sini, apalagi syuting, itu harus ada uang keamanan, uang sewa. Ya Allah, ini orang. Saya mau biasa ini. Akhirnya kita semua tim bantuin di situ, berusaha pisahin di situ. Apaan sini lo? Dia
jatuh jungkel, kemudian lari terbirit-birit. Udah Bar, nggak usah dikejar, ngapain. Kita fokus sama bantuin Ibu Ratsmi ini. Nah, akhirnya kita melakukan pencarian lagi. Kita lanjut lagi nyari di mana keberadaannya Risma. Terus mencari, menyusurin jalan Jakarta. Ya. Kemudian kita singgah di sebuah warung. Pesan apa Ibu? Ada Enggak mas, saya air putih aja saya. Ben, ayo sini makan. Ya. Hah? Nah, pas di warung tempat kita makan, tiba-tiba ada anak kecil pengamen jalanan. Ya, sekalian sebanding sama Mas Dian. Mas saya kan jualan di sini. Dia kan lihat orang yang sering ke sini. Bisa mungkin dia tahu ya. Di mana Risma sekarang? Di mana? Adik itu bilang ada di base camp kita. Beneran ini dek, namanya Risma, Kak Risma. Yakin Adik? Kamu kenal? Langsung kita semua penasaran, langsung kita berbondong-bondong minta antar adik itu di mana, adik di mana, adik tempatnya Risma, kita pengen ketemu adik. Kita ke sana. Yuk. Anterin ya dek ya. Bareng kita ya, sana ya. Anterin ya. Yuk, Alhamdulillah. Dibayar nanti ya. Kita dibungkus aja Ibu ya. Kita ikutin kemana adik itu mengantarkan kita. Masuk ke gang yang lain. Dan kemudian dia masuk ke perkampungan dan di suatu tempat dia bilang, nah di situ tempatnya Kakak Risma. Akhirnya kita masuk ke dalam, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang namanya Mbak Risma itu? Iya saya. Ya, gue ulurkan tangan gue di situ dan dia tidak menggapai tangan gue. Iya, Mbak, nama saya Mandala, Mbak. Sorry. Mbak. Iya, ada apa ya? Dia tidak menyambut tangan gue. Gue heran dong, kenapa ini? Waktu gue ngelihat matanya, astagfirullah. Buru-buru dia peluk Risma di situ. Dia cium Risma di situ. Dan dia bilang, saya ibu kamu, nak. Ini ibu kandung kamu, nah ini ibu kandung kamu. Risma ini bingung, nah siapa yang tiba-tiba ada seorang perempuan kok memeluk aku. Ada seorang perempuan kok tiba-tiba ngaku sebagai ibuku. Dari situlah kita jelasin semuanya. Ibu kandung aku. Iya sayang, ini ibu kamu, nak. Kamu anak ibu. Ibu aku udah nggak ada.